Halo teman, Merdeka. Merdeka. Iya, kita beberapa hari ke depan, hari ini persisnya 14 Agustus, itu artinya 3 hari lagi kita akan tiba pada 17 Agustus, satu hari yang bersejarah bagi bangsa kita, di mana kita akan merayakan atau kita akan memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara kita. Tahun ini kita peringati HUT-nya yang ke-76. Dan tentu sebagai warga negara yang mencintai negara ini, kita akan bersuka cita memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. RSU Channel dalam rangka HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia ada di GG House, berlokasi di kantor Bupati, di kompleks sebelah utara, kompleks perkantoran Bumi Tilangga Permai. Kita akan speak up, bincang-bincang dengan owner dari GG House ini, Pak Yermi Bawana. Merdeka, selamat sore Pak Yermi. Merdeka. Kita bincang-bincang di GG House ini, di GG House yang terletak di kompleks perkantoran Bumi Tilangga Permai. Kita akan bincang-bincang selain sedikit membincangkan tentang bagaimana kondisi bangsa kita yang sudah 2 tahun mengalami pandemi COVID dan dampaknya bagi pelaku usaha seperti halnya penginapan. Tetapi kita juga akan bincang-bincang tentang ide-ide kreatif yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh Pak Yermi dalam memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Pak Yermi, kita ingin tahu, sama-sama tahu bahwa bangsa dan negara kita sudah 2 tahun didera pandemi COVID, kemudian plusnya seroja. Dampak tentu ada ya bagi pelaku usaha, bagi Betul. usaha penginapan. Seperti apa bisa digambarkan Pak Yermi? Memang untuk kondisi 2 tahun terakhir, kita pelaku usaha atau yang bergerak di bidang swasta ini banyak tantangan. Jadi mulai 2019, mulai maraknya COVID, terus datang pada 2020 muncul seroja lagi. Bulan April ya. Ya, setelah itu tapi COVID juga belum berhenti dan malah meningkat. Kami memang akhir-akhir ini mengalami banyak tantangan, terutama di dunia usaha, yang awalnya pendapatan kita bisa stabil di range 80 sampai 100%, bahkan bisa turun 35 sampai 50%. Bahkan banyak teman-teman juga yang mengalami kurangnya usaha ini sampai hampir-hampir bisa habis modal juga. Nah, untuk menghadapi kondisi yang cenderung belum cooling down ini Pak Yermi, kreativitas apa yang mesti dilakukan oleh entrepreneur seperti Bapak untuk supaya paling tidak lah ya tetap survive walaupun pendapatan dan lain-lain tidak seperti biasanya Pak Yermi? Baik, jadi kita ya namanya sudah memilih jalur entrepreneur ini atau jalur bisnis ini, tidak ada pilihan lain. Pilihan hanya 2. Iya. Jadi get up dan give up. Iya. Tidak ada pilihan untuk mengeluh. Jadi apapun yang terjadi pada masa-masa akhir ini, kita harus tetap bisa bertahan, dan kuncinya kita harus memikirkan ide-ide baru untuk memberi solusi terhadap perkembangan dunia usaha. Paling tidak kita bisa bertahan, ataukah kalau kita cerdas maka kita bisa meningkat justru di masa sulit ini. Satu contoh misalnya Pak Yermi, kreativitas apa yang Anda lakukan? Misalnya ya, kita sebelum ini bergerak di bidang penginapan, tetapi karena COVID ini kan kondisi pasti tamu juga menurun, tidak ada kunjungan-kunjungan. Kita mesti berpikir untuk mengeksplorasi ke bidang yang lain. Misalnya kita bisa berdayakan makanan-makanan daerah untuk buat semacam kafe atau gerai minum, gerai makanan kecil. Itu yang bisa kita lakukan, dan memang itu yang dalam posisi sekarang kami lakukan ke sana untuk bisa dongkrak kembali pendapatan. Menyimpang sedikit dari core bisnisnya ya, dari usahanya, tetap lingkarannya di sekitar penginapan juga, tapi memanfaatkan lokasi ini untuk tujuan yang lain, untuk exercise yang lain, seperti itu Pak Yermi ya. Ya, betul. Oke Pak Yermi, kita tetap berharap bahwa pandemi ini atau badai ini secepatnya berlalu, entah secepatnya ini kapan, tetapi tentu kita tetap berupaya dan berharap untuk itu. Pak Yermi, kita coba ke suasana kekinian bangsa kita 17 Agustus ini berusia 76. Sebagai pelaku usaha, sebagai orang muda,
setiap kita tentunya mesti menciptakan event-event atau apapun bentuk sekecil apapun kegiatan untuk memeriahkan hari bersejarah, hari sakral kita ini. Nah, sebagai pelaku usaha yang identik dengan orang yang kreatif dan inovatif, apa yang Pak Yermi pikirkan dan akan lakukan dalam waktu dekat ini dalam konteks memperingati HUT kemerdekaan kita ini? Adakah sebuah event atau ada apalah yang mau dilakukan oleh GG House, Bawana Group untuk ya sebagai bentuk partisipasi dalam sukacita HUT ke-76 Republik Indonesia ini, Pak Yermi? Baik, terima kasih. Jadi memang dalam rangka HUT RI pada tahun 2021 ini kita memandang bahwa dunia sedang lesu karena pandemi COVID ini, banyak orang kehilangan semangat, banyak pelaku usaha juga drop, dan bahkan mungkin kita ketika sampai di momen ini pun seakan-akan tidak punya semangat 45 lagi. Mudah-mudahan tidak menggerus nasionalisme kita, Pak Yermi. Tapi betul. Kalau itu tergerus, maka itu satu hal yang sangat kita sayangkan. Ya, betul. Nah, untuk bisa meningkatkan kembali semangat nasionalisme kita ini, ada apa yang dipikirkan, Pak Yermi, dari Bawana Group ataupun dari GG House? Jadi ini kebetulan menyongsong 17 Agustus ini kami rencana untuk buat satu event kecil ya. Event kecil yang tetap ada pada posisi protokol kesehatan berbasis online. Ya. Jadi justru kami memang berharap untuk bisa menggandeng Pak Ernest dari sisi Ersu Channel. Siap. Untuk kita bisa kita bisa kolaborasi untuk mensukseskan event ini. Ini pendaftaran eventnya seperti apa nih, Pak Yermi? Mungkin sebelum saya sampaikan pendaftaran eventnya, puji Tuhan juga kita kemarin dapat dukungan dari Dimonim Air dan dari BRI Rotendao untuk dukung kita. Mereka juga merasa perlu kita menyemangati momen ini, momen 17 Agustus ini. Jadi kalau untuk pendaftaran teman-teman, nama eventnya dulu Pak Yermi, tadi masih dirahasiakan, nanti penasaran ini viewers semua. Nama event kali ini itu Festival Indonesia Merdeka 2021. Kami singkat menjadi FIMER 2021. Festival Indonesia Merdeka disingkat FIMER 2021. Seperti apa format event ini? Format event ini kita kemas dalam bentuk lomba karaoke lagu-lagu kebangsaan. Lomba menyanyikan lagu-lagu kebangsaan ya. Lagu apa saja yang disodorkan untuk dilombakan, Pak Yermi? Kami berpikir untuk pakai 2 lagu untuk dilombakan, yaitu lagu Indonesia Pusaka dengan lagu Tanah Airku. Tanah Airku ya. Indonesia Pusaka yang pasti kan nanti ada Tanah Airku Indonesia seperti betul, itu ya. Kemudian itu Indonesia Pusaka. Kalau Tanah Airku ya Tanah Airku tidak seperti itu ya. 2 lagu yang sakral sekali, Pak Yermi. Betul. Oke, jadi 2 lagu ini yang nanti dibawakan oleh peserta ya. Dibawakannya secara apa, Pak Yermi? Dinyanyikannya secara apa? Apakah memakai musik karaoke kah, atau bisa iringan gitar, keyboard, atau sasandu gitu, Pak Yermi? Jadi pada dasarnya lomba ini lomba karaoke, karaoke online, tetapi kita tidak batasi kreativitas daripada peserta atau calon peserta. Mereka bisa pakai download musik karaoke dari YouTube, lalu mereka nyanyikan dan mereka rekam, lalu mereka upload, kirim ke panitia. Ataukah mereka bisa dengan kreativitas mereka bisa memainkan sasando misalnya, gitar boleh, keyboard boleh, sambil bernyanyi. Sambil bernyanyi. Atau diiring oleh orang lain. Boleh. Seperti diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Intinya mereka buat video lalu mereka upload ke kita. Nanti ada grup yang kita siapkan untuk publish itu video-video. Jadi publik juga bisa turut menilai, menilai video mana yang dalam bentuk voting kah, Pak Yermi? Ya, dalam bentuk voting. Kita berpikir untuk supaya menjaga netralitas penilaian dan sebagainya, kita akan buka lepaskan link kepada viewer, kepada publik untuk menilai. Ya, jadi kita akan buka link untuk vote. Jadi nanti siapapun yang menjadi juara itu merupakan pilihan dari penonton atau publik. Oke, kita step by step, Pak Yermi. Tahapan sekarang tahapan apa? Publikasi kah? Promosi event kah?
sekarang ini? Kita untuk informasi event itu sudah dari sejak tanggal 11 melalui banner ya? Ya, melalui banner dan di sosial media kita juga sudah publis. Ada beberapa orang sudah mendaftar ke kita. Jadi pendaftaran itu bisa via WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Mengisi data-data yang ada? Ya, mengisi data-data peserta yang ada lewat aplikasi WhatsApp. Lalu kemudian nanti peserta-peserta yang ada itu namanya kita masukkan untuk di daftar polling nanti. Iya. Jadi pendaftaran ini mulai dari tanggal 12 nanti sampai dengan tanggal 20. 12 sampai tanggal 20 itu mendaftarkan diri untuk ikut ya? Ya, betul. Artinya mengisi dokumen atau item-item biodata ya, yang disiapkan oleh panitia di WA Group ya Pak Yan? Betul. Berarti betul. WA Grupnya sudah running, sudah dibuat? Sudah dibuat. Jadi tinggal calon peserta mendaftarkan diri dengan melengkapi beberapa data peserta itu nanti sudah kami terima lewat nomor WA yang kami sertakan di informasi publik itu, nanti kemudian mereka akan dimasukkan ke WA Group. Iya, di WA Group. Kemudian mulailah mereka melatih mempersiapkan videonya untuk kita kemudian masuk kepada mulai kapan calon peserta bisa mengirimkan video videonya ke panitia. Betul. Jadi nanti tanggal 15 atau malam ini tanggal 15 pukul 00.01 kami sudah mulai buka line untuk grup WhatsApp FIMER. Nanti grup Facebook untuk ya? FIMER. Jadi nanti para peserta yang sudah merekam video silakan upload langsung ke grup FIMER. Akan diinformasikan kemudian nama grupnya? Siap. Tetap FIMER juga tapi dia di platform Facebook ya? Di platform Facebook, betul. Jadi kalau mereka rasa sudah siap ya silakan. Posting videonya ke panitia dan melalui akun Facebook FIMER 2021. Betul. Di grup FIMER 2021 di Facebook itu video bisa diupload dari mulai tanggal 15 pukul 00.01 sampai dengan tanggal 27 pukul 23.59. Ketika satu orang calon peserta sudah upload video, berarti itu sudah final. Video yang masuk itu sudah final untuk dinilai. Ya, jadi ini tidak bisa ditarik kembali lagi. Ini satu catatan juga untuk para peserta atau calon peserta bahwa ketika mereka sudah upload satu video, berarti video itu kami anggap final. Kami penyelenggara sudah resmi, sudah ofisial ya. Tidak bisa diganti lagi dengan video berikut. Sehingga untuk teman-teman yang menjadi peserta ini catatan pentingnya bahwa video itu yang betul-betul final untuk diupload. Jadi setelah upload tidak bisa ditarik lagi ya. Betul. Itu satu orang satu video ya Pak Yermi. Oke, itu menyangkut time schedule untuk upload videonya tadi sekali lagi dari tanggal 15.00 sampai 27 pukul 23.59. Oke, sip. Itu ingat ya teman, itu time schedule untuk upload videonya. Kemudian kita bicara lagi sistem penilaiannya polling ya Pak Yermi. Betul. Polling itu mulai kapan? Polling itu kami akan pakai link dari detikpolling.com dan kami akan mulai buka polling itu tanggal 21 pukul 00.01 juga. 00.01 21 ya. Ya, dan polling ini akan ditutup pada tanggal 27 malam pukul 23.59. Pak Yermi, nanti mungkin akan dibuatkan grafisnya time schedule ini untuk nanti di-share juga di WA Group atau di platform yang lain ya supaya jadi pegangan ya. Siap. Oke, jadi time schedule pollingnya juga sudah. One man one poll atau bisa satu orang beberapa kali polling? Tidak bisa. Kami sudah setting dari linknya bahwa satu orang satu pilihan. Satu vote ya. Jadi satu orang dia tidak bisa memilih lebih dari satu peserta. Tidak bisa. Oh, sistemnya sudah disetting seperti itu. Dan itu hanya satu kali saja. Betul. Supaya tidak ada mobilisasi polling ya Pak Yermi. Jadi penilaiannya lebih objektif. Oke, siap. Berarti dari sisi platform, dari sisi teknis penilaian polling sudah match ya, sudah disiapkan. Ya, betul. Oke Pak Yermi.
Eh, Kemudian pembabakan lombanya seperti apa Pak Yermi? Baik, jadi untuk lomba FIMER 2021 ini ada 2 babak. Yang pertama itu babak penyisian seperti jadwal tadi, mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 27. Nanti tanggal 27 malam tepat pukul 00 itu kita link ditutup. Ya, link vote ditutup dan kita sudah semua kita bisa langsung tahu hasilnya seperti apa. Karena vote ini vote yang bisa dilihat oleh semua orang di online. Jadi langsung tahu 5 besarnya. Kita akan ambil 5 besar pada tanggal 27 malam itu atau tanggal 28 pukul 00 itu. Kita semua sudah bisa tahu 5 besar itu siapa-siapa yang lolos. Dan kemudian tanggal 28 itu juga langsung kita buka kembali link vote untuk mencari juara 1, juara 2, dan juara 3 dari 5 besar yang lolos. Tapi kan 5 besar ini nanti untuk menuju ke grand finalnya kan polanya dia nyanyi live Pak Yermi. Betul, nyanyi live. Berarti ketika live dulu baru bisa polling berjalan. Betul. Sebenarnya polling kita bisa buka sebelum live. Iya. Tapi untuk kegiatan live sendiri, untuk kalau publik mau lihat tampilannya performnya seperti apa, kita sudah jadwalkan bahwa finalnya itu tanggal 31 Agustus di GG dan House, ya? Tempatnya di GG House, betul. Jadi jamnya Pak Yermi sekitar jam 7 ya, malam sekitar jam 7 atau pukul 19 malam. Ya. Itu nanti akan ada hanya murni poli atau ada komentator seperti format lomba lain juga? Kita justru upayakan ada komentator ya? Tetapi komentator ini tidak mengintervensi pilihan. Ya, murni jadi vote. Betul. Komentator akan memberi tajam saja. Mungkin komentator akan memberi komentar sesuai dengan apa yang dia pahami tentang dunia tarik suara. Ya, publik tetap yang akan memberi pilihan, mengendalikan. Betul. Juara ada di tangan publik. Betul. Jadi nanti tanggal 29 yang 5 besar ini akan datang ke GG House juga untuk ambil nada dasar audisi lah seperti itu. Ya. Musiknya akan disiapkan oleh panitia ya. Siap. Musiknya MIDI-nya. Ya, kami siapkan musik. Kita ada pemain keyboard juga. Nanti kalau misalnya pemain keyboardnya siap untuk mainnya live, silakan main live, atau kalau disiapkan MIDI-nya boleh. Oke, seperti itu. Dan 29 itu anggaplah bisa gladi lah, bisa tes nada dan lain-lain Pak Yermi ya. Oke. Pak Yermi, itu artinya grand finalnya tanggal 30 malam ya. 31 malam ya. Berarti masih ada jeda waktu 29 sampai 30 untuk berlatih ya, untuk 5 finalis ini berlatih ya Pak Yermi. Live-nya di GG House ya. Oh iya, lupa satu catatannya. Jadi kan ada 2 lagu tuh Pak Ernest. Betul. 2 lagu. Tanah Airku dan Indonesia Pusaka. Ini bagaimana 2 lagu ini dinyanyikan seperti apa Pak Yermi di babak penyisian dan babak final? Jadi kebebasan untuk peserta, mereka memilih 1 lagu untuk dinyanyikan di babak penyisian, 1 lagu dinyanyikan di babak final, tetapi lagunya tidak boleh sama. Tidak boleh sama ya. Jadi kalau mereka pilih Indonesia Pusaka di penyisihan dan berarti, kemudian kalau dia masuk final, ya kalau dia masuk final dia harus menyanyikan lagu yang satunya. Tanah Airku. Ya, Tanah Airku, betul. Jadi hati-hati dalam memilih lagu juga. Tapi saya secara umum 2 lagu ini potensinya bagus semua lagu. Tinggal bagaimana olah vokal dan musik dan lain-lain dari calon peserta. 1 lagi Pak Ernest. Saat malam final tanggal 31 itu mulai dari siang itu kami dari pihak GG House juga sudah menyiapkan 5 room VIP room ya. Iya. 5 room untuk 5 peserta 5 finalis yang lolos ini. Jadi mereka sudah bisa check in di room dari siang untuk persiapan mungkin make up atau apalah. Mudah-mudahan sampai situ mudah-mudahan ada make up artis yang bisa bermitra ya untuk bisa ini mendadangi peserta finalis. Kita mengundang misalnya kayak Umar atau teman-teman yang lain. Kita bisa barengan lah. Mungkin bisa kolaborasi untuk bantu make up finalis nanti. Jadi siang itu finalis sudah mulai karantina nih Pak Yermi. Betul. Jadi masing-masing orang 1 room ini. Masing-masing orang 1 room dengan dia punya tim. Itu sampai itu cuman
mampir untuk karantina atau bisa bermalam juga sampai malam itu? Khusus untuk tanggal 31 malam mereka dapat room sampai besoknya. Sampai besok. Dan lain-lain fasilitasnya yang pasti of course ada konsumsinya. Tidak mungkin tuan rumah GGHaus mempermuliakan, memperlakukan 5 finalis itu hanya dengan pokoknya profesional lah. Hospitality is the best service. Rasakanlah nanti GGHaus memperlakukan para finalis seperti apa. Jadi gambaran saya berarti nanti ketika mereka tampil final itu mereka turun dari room mereka masing-masing langsung ke stage-nya untuk dan bernyanyi. Itu live, Bos. Live. Kita siapkan kamerawan untuk live. Kita akan buka 2 channel live. Jadi yang satu untuk direkam masuk ke YouTube, yang satu live Facebook. Ya, mudah-mudahan kita juga ada bermitra dengan mungkin media-media lain yang bisa live juga, jadi semakin banyak mungkin. Artinya kita tetap panitia FIMER tetap membuka kerjasama dalam berbagai bentuk ya Pak Yermi ya. Siap. Prinsipnya kita kolaborasi, kita sama-sama dalam suasana kebersamaan dan sukacita. Baik teman, kita masih speak up, RSU Channel Speak Up with Ernest masih bincang-bincang dengan Pak Yermi Bawana, owner dari GGHaus dan juga CEO dari Bawana Group, seorang entrepreneur muda di Kabupaten Rotendao yang maksudnya yang cukup punya visi, terutama event FIMER ini menjadi satu originalitas dari kontribusi dari Pak Yermi ini, tentu dengan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan RSU Channel. Pak Yermi, kita ingin tahu dulu desain hadiah yang akan diperoleh para juara kita. Baik Pak Ernest, jadi yang namanya setiap event ya kita pasti siapkan hadiah untuk para juara. Jadi hadiah untuk event ini ada dalam bentuk uang tunai, ada piagam, ada piala, lalu ada voucher. Voucher ya? Ya, ada voucher. Jadi untuk uang tunai sendiri ya kita siapkan totalnya 2.500.000 untuk 3 orang. Oke, untuk 3 orang. Lalu ditambah piala, piagam, lalu ternyata ada yang support kita untuk. Jadi ada yang respon dengan event ini Pak Yermi? Ada. Ya. Jadi siapa dan seperti apa supportnya, responnya? Ada voucher dari Dimonim Air dari Pak Viko Amalo dan istri. Kemarin dulu mereka karena lihat postingan kita di grup PRB, lalu mereka support kita dengan untuk juara, tapi mereka kasih untuk juara 1 saja. Juara 1 ya? Juara 1 saja, tiket PP Dimonim Air Rote Sabu. Waduh, ini luar biasa sekali, Rote Sabu. Jadi kalau yang juara mau touring di mau trip ke Sabu pas ini. Dapat tiket pergi dan pulangnya. Jadi itu ada voucher dari Dimonim Air, lalu kebetulan Pak Erasmus Franz, anggota Dewan DPRD Kabupaten Rotendao, sekaligus beliau sebagai Ketua PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Apa yang Pak Mus mau berikan lagi? Cabang Rotendao, beliau akan support dengan voucher wisata, mungkin nginap 1-2 hari di Anugerah Surf Hotel. Dan fasilitas-fasilitas lainnya ya. Mudah-mudahan teman-teman PRI yang lain juga akan turut kasih voucher. Belum dipastikan hanya untuk juara berapa, tapi mudah-mudahan untuk finalis lah ke 5 orang lah mungkin. Kita berharap ya untuk 5 orang atau paling tidak 3 orang lah untuk juara ini. Itu yang sudah fix dari Pak Viko dan Pak Mus ya. Pak Mus ya. Jadi kita dalam hal ini event ini untuk sementara kita disupport oleh CV Bawana Group Rote, IT Property, lalu dari Dimonim Air, lalu dari dari owner Anugerah Surf Hotel Rotendao Pak Erasmus Franz, sekaligus sebagai Ketua PHRI Cabang Rotendao. Kita berharap ada mitra-mitra lain ya, kolaborasi dari pelaku usaha lain lagi untuk memeriahkan event ini ya Pak Yermi ya. Betul. Sip, untuk sementara itu hadiah, tapi saya tidak tertutup kemungkinan saya akan bertambah. Lupa Pak Ernest. Kita mendoakan kalau sampai dengan final event ini ternyata kami juga ada mau launching produk sepeda listrik untuk olahraga dan hobi. Kalau sampai dengan event ini barang-barang itu sudah tiba, maka kita akan tetap kasihkan voucher
sewa rental gratis untuk juara 1, 2, dan 3 untuk pakai produk ini di paling awal. Jadi mereka yang menggunakan duluan. Mereka yang menggunakan sepeda listrik ya? Betul. Ini satu hal yang baru untuk Rotendao nih Pak Yermi. Ya. Dan para juara lah yang mendapatkan kesempatan pertama. Mereka yang akan unboxing produk ini, kalau memang produk tiba sebelum final ataupun sesudah final, saya pastikan mereka yang akan unboxing. Mereka dan yang punya otoritas untuk itu ya. Betul. Test drive. Betul. Oke, waduh ini ada inovasi baru untuk menghadirkan sepeda listrik di Rotendao nih Pak Yermi. Ya, kita lagi coba untuk itu. Dan lagi ada deal-deal, ada penjajakan dengan vendornya, dengan ini perusahaannya Pak Yermi. Ya, itu nanti kita akan bahas pada kesempatan lain. Intinya saat ini kita membahas. Itu bocoran. Pak Yermi, kan sudah beberapa hari kita publish nih banner dari Vimer 2021 ini beberapa. Responnya seperti apa Pak Yermi ya sejauh ini? Ternyata saya berpikir bahwa sekitar tanggal 14, 15 baru kita serius untuk umumkan informasi ini ke publik. Tetapi saat tanggal 11 ketika kita posting di media sosial juga kita sudah mendapat respon positif yang banyak. Jadi ternyata per tanggal 12 sudah ada yang mendaftar. Ini sudah memastikan diri ikut. Sudah memastikan diri dan bahkan ini dari Kecamatan Pantai Baru Pak. Begitu ya? Ya. Luar biasa ya. Dan sampai dengan hari ini ketika konten ini dibuat, pendaftar sudah sekitar 11 orang. Iya, kan grup. Setiap yang positif kita masukkan di grup WA ya untuk mengikuti perkembangan informasi. Siap. Kita berharap, ya tadi pendaftarannya kita tutup tanggal berapa ya Pak Yermi? Masih ada waktu nih lagi. Pendaftaran ditutup tanggal 20 pukul 23.59. Iya. Mungkin ada yang latih-latih dulu, saya percaya diri, sudah percaya diri baru memastikan diri mendaftar ya. Betul. Jadi kita berharap ini peluang bagi yang punya talenta untuk bernyanyi ya Pak Yermi ya. Intinya begini Pak Eres, untuk semua calon peserta kita harap sisa 5 atau 6 hari ke depan ini dimanfaatkan untuk segera mendaftar dulu. Silakan mau latihan dan apakan kesempatan upload video masih sampai tanggal 27. Iya, masih. Tapi pendaftaran ini hanya sampai tanggal 20 karena kita harus tutup pendaftaran supaya link vote-nya bisa dibuka. Betul. Ya. Oke, jadi manfaatkan kesempatan ini di tengah pandemi, event off air tidak ada, maka inilah kesempatan untuk bisa, karena memang karena corona ini maka orang lebih banyak di rumah dan kesempatan untuk bernyanyi sangat besar sekali. Apa salahnya untuk dimanfaatkan? Oh iya Pak Yermi, respon untuk ikut serta banyak. Tetapi kan ada respon juga, kan kita pakai pembatasan umur nih 15-40. Betul. Ada yang di atas 40 protes komplain ini. Oh kami sudah 41, gimana ya? Pengen ikut naik. Untuk mereka ini seperti apa nanti ke depannya Pak Yermi? Jadi karena ini kita baru uji coba ya. Uji coba event, tetapi kita berharap nanti setiap momen yang ada di bulan-bulan apapun itu, kita akan buat event kecil atau event menengah, bahkan ke depan kita berharap bisa buat event besar. Jadi ini satu concern benar dari GG House dan kolaborasi. Kita konsen untuk itu, untuk pemberdayaan hal-hal positif di Rotendao dan mohon maaf untuk yang usia di bawah 15 dan di atas 40. Ini bukan akhir kegiatan. Kita baru mulai dan kita akan buka untuk Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian pada event bulan-bulan ke depan. Mungkin September ceria kita bisa buat Pak Yermi. Ini uji coba kita, kalau mendapat dukungan dan responnya bagus, kita akan buat September ceria dengan kategori umur 4150 atau 41 berapa lah, nanti bisa kasih masukan batas atasnya berapa, karena kita juga masih masih mencari-cari juga, dan pasti 15 ke bawah kita akan perhatikan juga Pak Yermi ya. Masih ada momen besar juga di Natal. Waduh ini Christmas contest, song contest. Jadi setiap momen akan pasti dieksekusi oleh GG House dan kolaborasi LSUCN juga selalu siap. Mungkin tahun depan yang pasti Valentine ini juga satu momen bagus untuk kontes lagu-lagu cinta atau yang bertema cinta ya Pak Yermi ya. Apalagi kita sekarang dalam persiapan untuk launching resto dan kafe, kita bahkan berharap restoran dan kafe kita juga ada ruang studio untuk podcast. Jadi beberapa kegiatan positif kita tetap usahakan untuk bisa dilakukan di tempat kita pasti gandeng RSU Channel, dan untuk itu mungkin ke depan
ada kegiatan-kegiatan semi meeting atau apa kita bisa lakukan di sini. Jadi di kompleks GG House ini akan ada semacam studio podcast atau YouTube begitu Pak Yermi? Betul. Bisa dipakai oleh publik bisa, ya? Mungkin bisa dengan sistem yang diatur ya. Peralatannya ready, tinggal ada yang mau konten atau mau apa, silakan masuk saja. Yang pasti ada ya ada budgetnya lah, seperti apapun ya. Tapi yang penting fasilitas disiapkan. Ya. Ini satu pengembangan bisnis yang GG House lakukan juga ya Pak Yermi? Untuk sekarang ini Pak Ernest, siapapun dia yang bisa upgrade informasi lebih cepat dia akan bertahan. Itu apalagi kan Pak Yermi basically multimedia, software dan lain-lain yang dekat sekali dengan kalau mau buat studio atau apapun kan peralatan-peralatan sangat paham sekali ya. Betul. Pak Yermi ya. Siap. Oke, teman, kita masih speak up bincang-bincang dengan Pak Yermi Bawana, owner dari GG House, CEO dari Bawana Group, dan beberapa usaha lainnya tentang ide kreatif, kontribusi positif dari beliau dengan bermitra, berkolaborasi, termasuk dari RSU Channel dan mungkin mitra-mitra yang lain untuk mempersembahkan sebuah kegiatan skala awal mungkin kecil, tetapi ini untuk HUT hadiah RI ya. Ya, betul. HUT yang ke-76. Apa yang Pak Yermi harapkan di akhir perbincangan ini kepada masyarakat Rotendao atas event yang sementara dirancang, dipersiapkan untuk digelar untuk 17-an tahun ini, Pak Yermi? Sebenarnya semangat dari hati saya untuk event ini, harapan besar yang ingin kami sampaikan kepada publik adalah jangan karena keadaan ini kita lemah dalam segala sesuatu. Jangan karena keadaan COVID, keadaan ekonomi yang marit, lalu kita lemah dalam segala sesuatu. Kita harus punya semangat supaya imun tubuh kita juga tetap ada. Dan yang berikut paling tidak kita kasih sinyal ke Tuhan ini. Kasih sinyal ke Tuhan bahwa ternyata dunia dalam rawapaya, tapi ada anak-anak saya yang masih bisa mau bersinar nih. Jadi pasti dia juga siapkan jalan yang lebih baik untuk kita, dan kadang-kadang masa sulit ini kita tidak bisa terkabut, Tuhan bisa buat jadi masa yang baik untuk kita. Jadi kita jangan patah semangat, tetap semangat, kita bisa lakukan kegiatan positif apapun untuk itu. Dan saya berharap kita bisa gambling tokoh-tokoh muda Rotendao untuk daerah ini lebih maju ke depan lewat semangat yang sama, semangat untuk memilih menjadi lebih baik dan bisa membangun daerah ini jadi lebih baik. Kita juga mesti tunjukkan bahwa nasionalisme, cinta tanah air kita, cinta daerah kita tidak tergoyahkan sekalipun oleh kondisi COVID dan lain-lainnya, itu tidak meruntuhkan atau mengikis nasionalisme kita. Kita tetap bersemangat sebagai bangsa yang kuat, sebagai warga negara yang tangguh dalam menghadapi situasi ini, dalam membangun negeri ini, terutama Rotendao tercinta ini. Pak Yen. Pak Yen, kali ini kan kita lagu-lagu nasional, mungkin next time mungkin HUT Rotendao kita main lagu-lagu Rote lagi Pak Yermi ya, formanya sama. Ya, jadi bisa. Nantikanlah event-event berikutnya dari GG House, Bawana Group dan RSU Channel dan mitra-mitra lain. Prinsipnya kita tetap berkreasi untuk negeri ini. Pak Yermi, kita telah bincang-bincang ya mungkin sekitar 30 menitan. Paling tidak ini menjadi expose awal kita untuk event ini. Jadi dari speak up ini bisa ada gambaran untuk calon peserta dan untuk publik. Tetapi ada platform-platform yang dibuka untuk Vimer ini baik berbasis WA maupun Facebook dan mungkin nanti di YouTube juga ya. Untuk YouTube sudah pasti RSU Channel akan siarkan ini. Dan kita buka khusus untuk Vimer untuk mengupload video-video dari peserta. Betul. Kita berharap bahwa kesempatan ini menjadi ajang untuk potensi dan talenta-talenta bernyanyi dari masyarakat Rotendao di kategori rentang usia 15-40 bisa diwujudkan melalui event ini, dan inilah kontribusi kita bagi daerah ini, bagi bangsa dan negara kita dalam suasana sukacita. Terima kasih Pak Yermi, CEO Bawana Group, owner dari GG House, untuk sekecil apapun kontribusi positif, ide kreatif untuk bangsa dan negara kita tentunya. Silakan yang terakhir ada closing statement dari Pak Yermi sebelum kita mengakhiri speak up ini. Closing statement saya hanya apapun yang akan kita lakukan terutama dalam event ini ke depan, tetap jaga protokol kesehatan dengan semua panduan pemerintah yang ada. Kita juga sebagai penyelenggara event akan lakukan ini. Nanti juga pesertanya kita batasi juga ya sesuai dengan space yang ada di GG House, di pelataran GG House ini Pak Yermi. Betul. Dan terakhir, percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Dia akan mengatur yang terbaik untuk kita. Tetap berharap, tetap semangat,
dan kita akan menjadi orang-orang yang paling bersukacita. Terima kasih Pak Yermi, salam merdeka, slogan Merdeka. nasional kita Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh di usia yang ke-76. Terima kasih sahabat, terima kasih teman, speak up kita bersama RSU Channel, kita preview sebuah event yaitu FIMER, Festival Indonesia Merdeka, kontes lagu nasional Tanah Airku dan Indonesia Pusaka yang dipersembahkan oleh GG House dan Bawana Group dan RSU Channel dan mitra-mitra yang lain. Sampai jumpa dan sukses untuk kita semua. Merdeka. Merdeka.